Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya mahasiswa dari ITC Bersyah Negeri Cirebon. Nama saya Nadia Saraka dengan NIM 25301101062. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, tepatnya di kelas 1 PMI, Fakultas Pendidikan Tinggi dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat tentang masjid bersejarah dan masjid tertua di kota Cirebon ini, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Cirebon Studies yang diambil oleh Bapak dosen Basirat SAG Unpad. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi bisu perkembangan dakwah Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Hingga saat ini, Masjid Agung Sang Cipta Rasa masih aktif digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan keagamaan. Bangunannya terdiri megah, dengan ciri khas arsitektur Jawa kuno yang berpadu dengan nilai-nilai keislaman. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1480 Masehi oleh Sunan Gunung Jati. Namanya Sang Cipta Rasa, memiliki makna yang mendalam. Sang yang berarti agung, cipta yang berarti pikiran atau rancangan, dan rasa yang berarti perasaan atau spiritualitas. Filosofi ini menggambarkan keseimbangan antara akal, rasa, dan iman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dari kebanyakan masjid lainnya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa tidak memiliki kubah beratap limas bersusun 3, seperti bangunan tradisional Jawa yang melambangkan 3 tingkatan dalam ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini memiliki 9 pintu. 9 pintu ini melambangkan jumlah wali songo. Setiap pintu menggambarkan peran masing-masing wali songo dalam menyebarkan dakwah Islam dengan cara yang berbeda, tetapi tujuannya satu, yaitu mengantarkan manusia menuju jalan Allah. Ciri khas pintu-pintu ini adalah berukuran rendah, sehingga siapapun yang masuk harus menundukkan kepalanya. Maknanya sebagai tanda kerendahan hati di hadapan Allah, mengajarkan bahwa setiap manusia itu sama di hadapan Tuhannya. Masuk ke rumah Allah pun harus dengan rasa hormat dan tawadu atau rendah hati. Tiang-tiang penyangganya terbuat dari kayu jati asli yang sudah berusia ratusan tahun. Di antara tiang-tiang tersebut terdapat 12 tiang utama atau saka guru dan 1 tiang istimewa atau saka tatal. Tiang-tiang ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga bangunan, tetapi juga memiliki makna simbolik. Dan hingga saat ini, tiang-tiang tersebut masih berdiri kokoh pada Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Pada masjid ini terdapat 2 sumur tua yang dikenal dengan nama Banyucis Sang Cipta Rasa. Dulunya digunakan oleh Wali Songo untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat dan melambangkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana sih Pak awal mula berdirinya Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini? Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau disebut juga Masjid Pakungwati. Masjid Pakungwati. Jadi didirikan sekitar tahun 1480. Sekarang sudah 2025, jadi sudah hampir 500 tahun lebih masjid ini berdiri. Nah, masjid ini berdiri di masa Kesultanan Kanjeng Sunan Sesarip Hidayatullah. 1 tahun setelah beliau dinobatkan menjadi sultan menggantikan Bahu Cirebon pada waktu itu tahun 1479, ya kekuasaan kesultanan diserahkan kepada Sesarip Hidayatullah untuk melanjutkan tapak pimpinan Kesultanan Cirebon. Tahun 1480 beliau memprakarsai pendirian Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kenapa disebut Sang Cipta Rasa? Karena memang tujuan masjid ini, sang itu kan agung, cipta itu dicipta, rasa itu maksudnya untuk digunakan. Jadi tujuan masjid ini dibangun itu untuk digunakan. Makanya di sini 24 jam terbuka masjidnya. Kemudian kenapa juga disebut juga Masjid Pakungwati Cirebon? Karena memang berada di
area Keraton Pakungwati Cirebon. Jadi dulu belum ada Kesepuan, belum ada Kanoman. Ya namanya masih Keraton Pakungwati Cirebon. Di mana tuh Pak? Ya ini. Di sini. Ya, Oh. jadi dulu kan satu kesatuan, belum ada Kesepuan, belum ada Kanoman. Iya. Mbah Pu Cirebon itu mendirikannya namanya Keraton Pakungwati Cirebon. Nah, makanya disebut Masjid Pakungwati Cirebon dari nama keratonnya, Mas. Nah, itu didirikan atas prakarsa Kanjeng Sunan Gunung Jati, kemudian menunjuk arsiteknya yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Dibantu ya Pak? Nah, arsiteknya bukan Iya, dibantu. arsitek. Jadi Oh, yang arsiteknya. arsiteki masjid ini, yang mendesain masjid ini adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Khusus ya, Pak? Nah, yang bantunya, asistennya namanya Raden Sepat dari Kerajaan Majapahit. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk pertanyaan kedua, keunikan arsitekturnya nih Pak, soalnya kan beda ya Pak sama masjid-masjid yang lain, Masjid Agung ini. Oke. Apa aja gitu Pak? Tadi masjid ini dibangun 1480. Arsiteknya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga, dibantu oleh Raden Sepat. Nah, didirikan secara gotong royong, secara bersama-sama, didesain di bawah. Nah, setelah sudah didesain di bawah, dirancang di bawah, dihitung di bawah. Nah, setelah jadi semuanya hitungan itu, ya, kemudian didirikan secara bersama-sama, gitu kan ya, oleh 500 orang pekerja. Didirikannya satu malam. Dirikan satu malam. Jadi desainnya di bawah dulu, udah jadi nih, tinggal dirakit atau didirikan. Nah, pendiriannya itu satu malam. Nah, kalau merancang dari bawahnya nggak tahu berapa lamanya, tapi untuk pendiriannya itu satu malam. Nah, keunikan dari masjid ini, ya mungkin masjid ini berbeda dengan masjid pada umumnya. Orang kalau ngelihat masjid ini seperti joglo kan begitu ya kalau dari luar. Iya. Nah, kenapa dibikinnya masjid seperti ini kan begitu. Jadi kalau justru kalau dibangun masjidnya seperti yang ada di Timur Tengah, mungkin orang asing kan, itu apa, bangunan apa. Iya. Nah, kalau bentuknya joglo orang nggak asing. Iya. Jadi ya itu sebetulnya supaya orang itu mau masuk ke dalam masjid, tidak asing dengan bangunan yang ada di masjid. Justru kalau nggak asing kan orang tuh nggak sungkan kalau Iya. masuk. Nah, kemudian disinilah tempat pusat dakwahnya ketika penyebaran agama Islam, khususnya di wilayah Kesultanan Cirebon. Karena ada dua kesultanan dulu kan, ada Kesultanan Demak, ada Kesultanan Cirebon. Nah, Demak itu kan dulu dipimpin oleh Raden Patah ya kan. Nah, kalau Cirebon dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Nah, keunikan berikutnya dari segi ya bangunan tadi kan. Nah, ini didirikan dengan pintu-pintu yang relatif kecil, maksudnya kecil-kecil, pendek gitu kan, nggak seperti masjid pada umumnya ya pintunya tinggi, pintunya lebar gitu kan. Kalau ini justru kebalikannya, pintunya kecil kemudian pendek. Nah, itu menitipkan pesan orang tua. Jadi masuk ke dalam masjid ya dengan kedudukan apapun, dengan pangkat apapun, jabatan apapun, mau orang kaya, mau orang miskin, mau rakyat jelata, mau yang jadi pejabat dan sebagainya, semuanya sama. Jadi kalau ketika masuk ke dalam masjid semuanya nunduk gitu. Yang menundukkan apa? Itu bentuk penghormatan. Nah, ketika masuk dan keluar pun sama gitu tuh. Masuk nunduk, keluar kan begitu. Jadi ketika masuk, kalau mau sholat kita nunduk, selesai sholat kita keluar juga Nunduk kembali. kenapa? Ya intinya yang namanya sholat itu kan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan begini, ketika kita masuk nunduk bahwa kita ngerasa diri kita nih kecil, Allah yang maha besar, makanya sholat itu diawali dengan kalimat takbir kan begitu, Allahu Akbar kan gitu, Allah maha besar, berarti kita kecil. Kemudian dalam sholat juga ada janji kita sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segalanya karena apa? Karena Allah. Keluar pun sama, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa apa, sholat saya, ibadah saya, hidup saya dan mati saya hanya untuk maksudnya karena Allah. Iya. Harus diterapkan. Jadi keluar pun nggak boleh sombong kan ya, karena perintah apa, karena Allah tuh memerintahkan jangan sombong gitu tuh. Makanya sombong itu harus ini. Jadi seperti itu. Di samping banyak keunikan semacam di masjid ini kan ada keunikan semacam kayak adan 7. Iya, dan 7. Adanya 7 orang. Jadi dikumandangkan secara bersama. Oh, bersama. Kalau komatnya Pak? Komat ya enggak satu. Komat satu aja. Oh. Cuma adanya. Nah, itu rutin dilaksanakan setiap hari Jumat
Itu kalau di masjid ini. Masjid Agung Sang Cipta Rasa bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah saja, tetapi juga masjid ini merupakan warisan sejarah dan